Abang mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Ya. dia adalah Nabi, dan dia adalah Tuhan. Tiga. Salah. Bukan. Jadi kalau berbicara tentang Kristus, ya, ini dua hal yang berbeda. Ya, Kristus itu kita bicara tentang ilmu kristologi. Ya, Kristus itu memiliki tiga gelar jabatan. Sebagai imam, raja, dan nabi. Kalau Yesus, Ya, kalau berbicara Yesus juga mendapatkan gelar sebagai Tuhan. Tuhan Yesus- segala Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu gelar. Arti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Mendapatkan gelar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, bukan nama. Jadi konsep tentang Tuhan kita berbeda. Jadi pertanyaan saya simpel saja. Silakan. Bagaimana cara saudara membedakan ke posisi seorang Yesus itu ketika dia menjadi manusia biasa seperti apa, ketika dia menjadi nabi seperti apa, ketika dia menjadi Tuhan dari segala Tuhan itu bagaimana? Oke, terima kasih. Berbicara tentang perbedaan, ya. Ketika dia berbicara dia sebagai Tuhan, ya, Alkitab mencatat hanya ada satu pemimpinmu saja yang disebut sebagai Mesias. Dialah Tuhan, ya. Sekarang berbicara tentang nabi. Mengapa dia disebut sebagai nabi? Mengapa dia disebut sebagai utusan? Ya. Kenapa dia disebut sebagai utusan? Alkitab mencatat, firman itu keluar dan datang dari Sang Bapa. Firman itu diutus oleh Sang Bapa. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya. Kenapa kita percaya Dwinatur Kristus? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena sungguh-sungguh ilahi, karena dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Sang Bapa, yang sehakikat dengan Sang Bapa. Oke. Ya. Berarti Kenapa dia dikatakan sebagai manusia? Karena dia sungguh-sungguh manusia. Filipi pasal 2 ayat 5-7 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Ya, di dalam bahasa Yunani dia menggunakan dua kata yang sangat menarik. Kata morpe doulo. Morpe itu apa? Morpe itu menambahkan. Ya, jadi morpe rodoulo, menambahkan rupa hamba. Tetapi ketika dia menambahkan rupa hamba, dia sama seperti manusia, dia memiliki dwinatur, ya. Morpe doulo menambahkan rupa hamba, sehingga kodrat ilahi dan juga kodrat manusia. Dwinatur Kristus. Oke. Berarti kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah satu dengan hakikatnya satu dengan Bapa, berarti dia Tuhan juga. Ya, sehakikat dengan Sang Bapa karena dia adalah firman-Nya Sang Bapa. Bagaimana Kami percaya Allah yang transenden, kami percaya juga Allah yang bisa nampak. Allah yang transenden itu tidak berwujud. Jadi tujuannya Allah Tuhan itu terlihat apa? Tujuan dia datang ke manusia dan menjadi sama seperti manusia karena manusia berdosa. Seperti yang dinubuatkan, ya, seperti yang dinubuatkan. Karena gini, Bang, kita berbicara tentang hubungan spiritual. Ini kita bicara hubungan spiritual. Ya, hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel, dengan para nabi, dan hubungan spiritual Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Ya, kenapa kami percaya dia? Ya, karena ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak menjanjikan sebuah agama, Allah juga tidak menjanjikan yang lain-lain. Yang Allah janjikan itu adalah juru selamat yang berasal dari dia. Kejadian dalam kitab Taurat Musa, kitab Taurat Musa, Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah menjanjikan juru selamat dari keturunan perempuan. Ya. Jadi kenapa dia datang menjadi manusia? Karena manusia berdosa dan manusia tidak bisa mengembalikan kemuliaan Allah, citra Allah. Citra Allah, citra manusia diciptakan sempurna. Tetapi dirusak oleh dosa dan terpisah karena dosa, dan manusia tidak bisa mengembalikan citra itu. Sehingga juru selamat datang untuk mengembalikan citra itu. Oke. Kalau misalnya seperti itu keterangannya, kenapa tidak dia hapuskan saja yang namanya dosa? Tak perlu dia turun. Allah membuat sebuah ketentuan, dan ketentuan itu mutlak. Apa ketentuan Allah yang mutlak? Upah dari dosa adalah maut. Ya, di dalam Ulangan pasal 21. Upah dari dosa adalah maut.
dosa akan menyebabkan keterpisahan. Manusia pada saat itu, jikalau Adam bisa menyelesaikan dosanya, tentunya juru selamat tidak perlu datang. Tetapi saat itu Adam dan Hawa dibuang, dikeluarkan dari taman itu. Karena apa? Dosa yang dibuat oleh Adam menyebabkan keterpisahan. Ya, bagaimana? Kalau sudah ada keterpisahan berarti ada gap. Kalau seperti itu, ketika Adam dan Hawa turun ke dunia, disitulah langsung diutus. Masalahnya Adam dan Hawa itu bukan diciptakan di surga. Di sini konsep kita berbeda. Kalau kalian kan Adam dan Hawa diciptakan di surga. Ya kan? Lalu Adam dan Hawa menurut Ibnu Katsir dia jatuh di tempat yang namanya Dahna. Oke. Kalau begitu, jadi konteks kita di sini tentang penciptaan tentang Adam dan Hawa itu sudah berbeda. Gitu. Udah, kalau begitu, kenapa tidak pada masa Nuh saja? Banjir bandang itu. Karena pada zaman Nuh saja, dengar baik-baik. Karena pada zaman Nuh saja, banyak orang sudah berbuat dosa. Allah itu maha kasih, tetapi Allah juga itu maha adil. Justru ada murka Allah, ada murka Allah. Jangankan zaman Nuh saja manusia itu berdosa sehingga Allah murka, turunnya air bah. Selepas zamannya Nuh saja, ini bicara sejarah. Selepas zamannya Nuh saja manusia terus berbuat dosa. Bangsa Amalek juga berbuat dosa. Bahkan dosa yang dilakukan oleh bangsa Amalek itu seperti tumor ganas yang terus menyebar. Sehingga Allah pun memusnahkan bangsa Amalek. Tetapi tidak cukup di situ, Bang. Tidak cukup di situ. Tidak cukup di situ. Pada zamannya Nimrod saja, dia mendirikan Menara Babel, manusia itu juga terus berbuat dosa. Bahkan sampai pembuangan ke Babilonia saja, manusia tetap berdosa dan tidak percaya kepada Allah. Iya. Makanya Santo Gregorius dalam iman Katolik mengatakan orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Yang tidak berdosa itu adalah juru selamat yang dijanjikan di zaman Taurat itu, zaman Musa. Di zaman pada penciptaan itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam Taurat Musa, juru selamat akan datang. Jadi mengapa Yesus harus datang? Karena manusia tidak bisa mengkafir dirinya sendiri. Justru kan tidak susah bagi Tuhan untuk dia utus pada masa Nuh itu, dia utus langsung, dia tertibkan di situ langsung, kan tak susah. Ya, tetapi waktu Tuhan berbeda dengan waktunya manusia. Kenapa harus di ujung? Kenapa tidak di pangkal? Ya, karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya manusia. Karena Allah, dengar baik-baik. Karena Allah berusaha untuk membuat bangsa Israel sebagai bangsa yang besar, ya, bangsa yang besar untuk mengabarkan. Jadi bangsa Israel pada zaman itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ada yang namanya sistematik teologi. Ya, pada saat itu, pada zamannya Adam itu sebagai imam, sebagai tiang penopang. Ya, pada zaman itu juga bangsa Israel sebagai tiang penopang juga. Tetapi bangsa Israel tidak taat dengan aturan Ulangan pasal 28. Siapa yang taat diberkati, siapa yang tidak taat dikatakan terkutuk. Iya, nyatanya bangsa Israel yang dipersiapkan pun tidak taat. Ya, iya, sehingga juru selamat datang masuk ke fase berikut, gereja sebagai tiang penopang sekarang. Pertanyaan saya bukan ke situ arahnya. Yang saya maksud, kenapa dia tidak hadir pada masa Nabi Nuh saja? Ya karena Allah menyiapkan bangsa Israel. Ya, emangnya Nabi Nuh itu kepada siapa? Ya, kalau berbicara Nabi Nuh, Allah membuat sebuah perjanjian. Nah, ini kalian tidak mengerti sebuah latar belakang, sabar. Kalian tidak mengerti sebuah latar belakang. Kenapa saya bilang kalian tidak mengerti latar belakang? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan itu dari keturunan Yakub, Ishak. Makanya nabi-nabi terdahulu itu dari keturunan Ishak. Bukan dari Ismail. Karena ini bicara tentang janji keturunan, lalu dimeteraikan lewat sunat itu. Gampang, kan tidak ada yang susah bagi Tuhan kan? Oke. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, tapi kenapa inna dina indallahi Islamu baru muncul di abad ke-7? Kalau sebentar, makanya. Ya makanya saya bilang, kalau tidak ada yang susah bagi Tuhan, kenapa Islam? Saya bertanya. Iya makanya ini kan sebuah dialek gitu kan. Kamu bertanya saya menjawab. Waktunya Tuhan, waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya manusia. Kalau kau bilang, kenapa tidak zaman itu saja? Nah, kenapa Islam tidak muncul ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Sudah. Yang mengatakan kalau kita mau belajar sejarah,
yang mengatakan Adam dan tidak ada Islam pada saat itu, Ya, memang ajarannya tidak ada. sudah ada. Tidak ada. Ajarannya sudah ada. Ya, Islam berbeda dengan Yahudi. Yang ada pada saat itu Yahudi. Yang ada Yahudi itu kalau kita Yahudi bicara bukan sekarang, Islam. Yahudi itu penama agama kah atau nama daripada golongan? Oke. Ya, Wahyudi, kita ganti aja Wahyudi ya. Wahyudi itu bukan agama, tapi Wahyudi itu berbicara salah satu dari ke-12 suku Bani Israel. Iya, sekarang coba saudara Runut. Saudara Runut itu yang namanya Yahudi itu anak keturunan daripada Yehuza. Yehuza punya anak siapa Yehuza namanya? siapa, Bang? Yehuza siapa? Saya nggak tahu Yehuza ini siapa, Bang. Hah, kan? Tadi saudara mengatakan Yahudi, maka saya tanya, Yahudi ini golongan kah, agama kah? Oke, saya bukakan data buat kamu. Siapa Yahudi ya? Ya, nih. Ini data ada, Taurat Musa nih. Ya sayangnya kalian tidak beriman kepada Taurat Musa dan tidak pernah baca. Jadi agak berat, teman. Ya. Tapi saya bukakan saja ya. Ya, ini dalam Kejadian ya, kitab Beresyit ya. Kitab Beresyit di dalam Kejadian 49. Di dalam kitab Kejadian 49 ayat 10 dia bilang apa nih? Ya. Oh, Nah, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan sampai berak di kakinya. Sekarang yang dari keturunan Yehuda ini siapa nih? Itu perjanjian baru, perjanjian lama. Ini kan saya bilang kitab Taurat Musa. Iya, itu kan Ini kan di kitab dalam- Taurat Musa, kitab Beresyit. Itu kan Nah, terjemahan sekarang baru. Yehuda ini siapa? Itu kan terjemahan baru itu tadi itu. Ini kan kitab Taurat. Yang tadi kan kitab Kejadian, ini kan kitab Taurat. Iya, Nih, itu ini kan yang kitab saudara Taurat. Iya, yang Nah, saudara- lambang kerajaan ini disebut sebagai raja. Makanya tadi kita bicara tentang kristologi. Kristus sebagai imam, raja dan nabi. Makanya kita lihat Yehuda ini siapa? Matius 1. Ya. Nih, Yakub memperanakan Yehuda. Maka Sampai kepada siapa? Sampai kepada juru selamat itu, yaitu yang namanya Yesus Kristus ini. iya, makanya tunggu dulu. Jangan di mute, jangan di mute. Biarkan. Saya masih bisa talang ini nih. Buka mute-nya. Oh, iya. Ya. Aduh, agak berat ini. Tunggu sebentar, orang tua saya mau minta diantar itu. Udahlah. Oke lah, thank you bro. Lain kali saya akan sambung dengan saudara. Siap. Saya orangnya fair bang. Kamu tanya saya jawab, saya tanya kamu jawab. Intinya gitu. Oke. Ya. Tapi Oke. salahnya pertanyaan saya tadi belum terjawab itu. Ya karena kamu tidak pernah membaca Taurat Musa, jadi agak berat. Bukan. Karena apa? Kalau mau berbicara tentang syariatnya Musa, di sini pun ada syariat Musa. Dalam Al-Quran Oke, ada. sekarang kita mau bicara syariat Musa. Berani? Saya antar ini dulu. Tunggu. Oke, beberapa silakan. menit. Kamu antar dulu. Nanti kita bahas tentang syariat Musa, tentang Taurat Musa ya. Oke. Oke, siap. Siap. Oke, saya senang tuh.